Tindak pidana pemerkosaan. Di sini pendahuluan, banyak kasus perkosaan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat sekitar, di mana selalu pihak perempuan yang jadi korban. Namun, tidak banyak di antara mereka yang berani mengungkap kasus tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini terjadi karena rasa malu. Nah, di sini ada pengertian pemerkosaan. Yang pertama itu suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Yang kedua itu ada persetubuhan yang tidak sah oleh seseorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan. Nah, ada juga di sini menurut Suryono Ekotma, perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Ini ada contoh tindakan pidana pemerkosaan. Yang kesatu itu orang yang dikenal, seperti perkosaan oleh suami atau mantan suami, perkosaan oleh teman kencan atau pacar, perkosaan oleh atasan atau majikan, penganiayaan seksual terhadap anak-anak. Nah, yang kedua itu orang yang tidak dikenal, yaitu perkosaan beramai-ramai, perkosaan di penjara, perkosaan dalam perang atau kerusuhan. Ini selanjutnya ada faktor penyebab tindak pemerkosaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara internal dan juga eksternal. Secara internalnya, pemerkosaan terjadi karena adanya dorongan pemuasan seksual, usia yang bertambah, moral, serta religiusitas dan sebagainya. Sedangkan secara eksternal, pemerkosaan bisa terjadi karena adanya keinginan untuk mencari fantasi seksual yang pernah dialami sebelumnya. Misalkan dikarenakan sering terpapar oleh media-media pornografi, individu yang sering mengkonsumsi pornografi membuat individu memiliki hasrat dan fantasi yang tinggi terkait dengan hubungan seksual yang menjadikan subjek tidak mampu untuk mengendalikan diri. Nah, di sini ada hukum tindak pidana pemerkosaan, itu ada di pasal 285 KUHP, yang bunyinya barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Ada juga di pasal 289 KUHP yang berbunyi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan atau kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Di sini ada pemerkosaan dengan menggunakan senjata tajam. Nah, untuk hukuman yang diberikan sendiri ini sama dengan hukuman yang diberikan kepada perampok. Ada menurut surat Al-Maidah ayat 33, ada 4 pilihan hukuman untuk perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya yang bersilang, misalnya dipotong tangan kiri dan kanan dan kaki kanan, ingkan atau dibuang. Saat ini bisa diganti dengan penjara. Jadi hukuman untuk pemerkosaan itu sama dengan hukuman yang diberikan untuk perampok. Selanjutnya, pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata tajam. Hukuman ini dilakukan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah, maka hukumnya berupa rajam. Dan jika belum menikah, maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Di sini ada upaya penanggulangan. Yang pertama itu melakukan pengawasan serta perhatian yang lebih terhadap anak perempuan, terlebih untuk anak perempuan dalam pergaulan sehari-harinya, mulai dari teman sekolah serta teman di luar sekolahnya. Yang kedua ada memberikan sex education terhadap anak saat mulai menginjak puber. Di saat-saat seperti ini biasanya keinginan untuk anak itu meningkat, terlebih keinginannya untuk mencoba hal-hal yang belum pernah mereka coba atau hal-hal baru. Yang ketiga itu melatih anak untuk lebih terbuka dengan orang tua, sehingga orang tua akan tahu perkembangan anak mulai dari teman barunya, masalahnya, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut. Terima kasih.